Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Perkenankan pada kesempatan yang baik ini kita bersama telah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah dan penuh dengan barokah. Perkenankanlah kami akan menyampaikan satu hal yang berkaitan kegiatan dalam rangka mengisi amal ibadah pada bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Yang akan kami sampaikan adalah yang berkenaan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Pengertian daripada Lailatul Qadar dapat kita lihat keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Paling tidak ada beberapa ayat dari 4 surah Al-Quran. Yang pertama yaitu yang terdapat pada surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat dan malaikat Jibril turun untuk mengatur segala urusan dengan seizin Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai dengan terbit fajar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tertera dalam surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Allah berfirman, Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Yang artinya Hamim wal kitabil mubin, dan demi kitab Al-Quran yang menjelaskan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kamilah Allah yang akan memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan setiap perkara dengan hikmah-hikmahnya. Ini yang kedua yang menjelaskan tentang apakah Lailatul Qadar itu. Kemudian yang ketiga termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia beserta keterangan-keterangan petunjuk itu serta pembedanya. Itu yang ketiga yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Kemudian yang keempat yaitu termaktub dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-41. Allah berfirman, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'ani wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya,
apabila kamu sekalian beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepada hambaku yaitu Muhammad SAW pada Yaumal Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian keterangan yang ada yang dapat kita temukan di dalam ayat-ayat Al-Quran, yang kalau kita simpulkan bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi, dan malam itu juga malaikat dan malaikat Jibril turun untuk mengatur segala urusan. Dan pada malam itu juga Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Itulah Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Ini pengertian tentang Lailatul Qadar. Kemudian di dalam Lailatul Qadar itu banyak terdapat hikmah-hikmah. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan tentang hikmah yang terkandung di dalam Lailatul Qadar. Antara lain disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Wa man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Dan barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar dengan sholat malam, dengan iman dan dengan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni segala dosa yang telah lampau. Itu salah satu hikmah Lailatul Qadar yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian pada hadis yang lain juga terdapat dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri milal asril awakhiri min Ramadana." Yang artinya, tepatilah malam kemuliaan itu pada malam-malam yang ganjil 10 akhir dari bulan Ramadan. Kemudian pada kitab Bukhari yang lain dari sahabat Aisyah juga mengatakan, "Kana Rasulullah SAW yujawiru fil asril awakhiri mir Ramadana wa yaqulu taharra Lailatul Qadri fil asril awakhiri mir Ramadana." Yang artinya bahwa Nabi besar Muhammad SAW melaksanakan iktikaf pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, serta beliau memberikan anjuran kepada kita umat Islam untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu dengan melaksanakan ibadah pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan juga, "Kana sallallahu alaihi wasallam idza tahalal asrul awakhira shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu." Yang artinya bahwa Nabi SAW apabila telah memasuki bulan Ramadan, maka beliau menguatkan sarungnya dan juga beliau menghidupkan malamnya dengan melaksanakan sholat malam dan iktikaf, serta beliau membangunkan istrinya atau keluarganya. Kemudian yang kelima juga diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iltamisu fil asril awakhir mir Ramadana Lailatul Qadri fi tasi'in tabqa wa fi sab'in tabqa wa fi khamsin tabqa." Yang artinya bahwa Nabi SAW telah bersabda, "Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 yang terakhir, yaitu
sisa 9 dari bulan Ramadan, atau sisa 7 dari bulan Ramadan, atau sisa 5 dari bulan Ramadan. Itulah hikmah-hikmah diantaranya yang telah disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian bagi kita kaum muslimin wal muslimat, bagaimana kita untuk bisa memanfaatkan momentum Lailatul Qadar? Ini disarankan untuk yang pertama adalah untuk dapat beriktikaf di masjid, yaitu untuk zikir dan untuk tafakur. Kita memikirkan nasib kita di dunia ini dan juga terutama nasib kita besok di akhirat, supaya hidup kita bisa sejahtera, hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian diharapkan kita kaum muslimin wal muslimat bersedia untuk memperdalam pengetahuan kita tentang Al-Quran, yaitu dengan tadarrus dan tadabbur. Bagi yang membacanya belum bagus, maka dibuat usaha, yaitu dengan memperbaiki bacaan-bacaannya. Kemudian dilanjutkan dengan memahami isi daripada Al-Quran. Syukur dengan cara membaca artinya, apalagi kalau sudah mengetahui tafsir Al-Quran. Dalam bulan Ramadan inilah kesempatan yang baik agar kita bisa mendalami Al-Quran itu. Untuk apa? Untuk petunjuk bagi kita di dalam mengisi kehidupan di dunia, untuk mengharapkan ridha Allah besok di akhirat. Kemudian kalau kita menyadari tentang pentingnya Al-Quran itu, bahwa kita telah diberikan rahmat yang besar oleh Allah, diberikan Al-Quran, Allah telah berfirman, memberikan wahyunya kepada Nabi kita Muhammad SAW, Allah yang maha mulia, wahyu yang sangat suci diberikan kepada Nabi yang sangat terhormat, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan perantaraan malaikat yang terhormat juga, yaitu malaikat Jibril. Diturunkan pada malam yang mulia, yaitu Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaannya. Agar apa? Semua itu adalah demi untuk agar manusia mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Itulah tentang pengertian Lailatul Qadar, kemudian hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Lailatul Qadar, dan upaya-upaya kita untuk menjemput Lailatul Qadar ini agar apa? Kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita rajin beribadah dengan penuh keikhlasan. Ikhlas beribadah itu adalah upaya yang harus kita selalu usahakan. Kita sudah melaksanakan ibadah, barangkali keikhlasan kita belum dengan sebaik-baiknya. Marilah untuk menjemput Lailatul Qadar ini kita perbaiki niat kita. Kita beribadah hanya untuk Allah, hanya untuk mendapatkan ridho daripada Allah SWT, bukan untuk mendapatkan yang lain-lainnya. Sucikan niat kita supaya amal kita diterima oleh Allah SWT. Kita diingatkan bahwa dalam satu hadis, Ata Jibrilu faqala ya Muhammad, man adraka ramadana fa kharaja wa lam yughfar wa mata fatakhalan naro fa abadahu Allahu qul amin faqultu amin. Pada suatu saat malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan dia berkata, barang siapa yang menemukan Ramadan dan Ramadan sudah selesai, sudah keluar, dan dia belum sempat diampuni oleh Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka malaikat Jibril berdoa, mudah-mudahan Allah menjauhkannya, dan Nabi diperintahkan untuk mengatakan amin. Fakultu amin. Maka Nabi berkata, aku berkata, mudah-mudahan Allah dapat memenuhi doa kami. Mudah-mudahan kita berikan rahmat dan hidayah oleh Allah, bisa menemukan Lailatul Qadar, dan kita bisa mengisi dengan amalan yang sebaik-baiknya. Sekian yang dapat kami sampaikan, tentu banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Yang benar pasti dari Allah, dan yang salah dari kami, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.